Hari ini kita ditemani lagi sama Coach Dani lagi yang meluangkan waktu untuk kita untuk sharing pengalaman lagi ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengalaman Coach Dani yang pernah, silakan, yang pernah ini ya ngelatih di Inggris ya. Oke, kan nggak banyak orang Indonesia yang memiliki pengalaman melatih di luar negeri, terutama di level-level mungkin level-level amatir gitu. Jadi ayo kita bahas tentang itu. Yuk. Iya, jadi Mas Dani, terima kasih hari ini. Sorry, oke. Ya, silakan berbagi. Oh, jadi pertanyaan dari saya deh. Pas di Inggris, di Hull atau di Leicester itu, Mas Dani ngelatih klub apa ya gitu? Atau SB apa gitu? waktu di Leicester tuh untuk bisa menyelesaikan beberapa task dari supervisor ya, kita harus mengaplikasikan apa yang kita pelajari di kelas ya. Jadi waktu itu saya bukan orang lokal dan saya nggak tahu harus seperti apa, bagaimana mendapatkan klub. Akhirnya saya konsultasi ke supervisor saya dan ternyata bisa lewat website dan di sana banyak okupansi untuk orang-orang yang mau beraktivitas di dunia kepelatihan. Jadi waktu itu saya nanya, saya kasih PO Box alamat saya, terus waktu itu di bawah Leicester City ada klub lokal amatir namanya JNG Football. Yang kebetulan semua kelompok usia ada. Terus rekan sekelas saya juga di sana melatih di usia 17 tahun. Akhirnya saya menjadi asisten di usia 17 tahun di bawah Leicester City itu. Dan jadi serunya adalah kita punya laboratorium untuk itu. Jadi sebelumnya itu berarti itu klub amatir atau semacam SSB atau bagaimana ya maksudnya itu ya? Semacam akademi sih. Menurut saya itu sudah profesional karena mereka sudah proper lah dari segi infrastruktur dan mereka berafiliasi dengan Leicester City juga. Jadi menurut saya itu sudah profesional, kompetisinya jelas. Terus ya sudah, saya magang di situ sampai semua tugas praktikum saya selesai di sana. Jadi dibantu teman, dibantu supervisor, pokoknya semua kebutuhan untuk mendukung aktivitas sekolah itu dibantu gitu. Semuanya dipermudah. Iya, maksudnya sekolah dalam artian license ini. License ya. Oke, menarik. Kita tidak bingung mau ngapain, kecuali memang kita tidak bertanya dan tidak riset ya. Makanya waktu itu pada saat di kelas pembagian kayak minggu ini kita libur, tetapi minggu depan kalian harus bawa tugas, dan tugasnya seperti itu. Kalian harus ada konklusi dari apa yang kalian kerjakan di klub kalian masing-masing, dan ya udah gitu. Jadi menarik. Pada saat itu saya langsung bilang saya nggak punya klub, saya harus seperti apa, dan akhirnya langsung dibantu ya. Iya, dia gampang banget ya. Jadi gampang banget gitu. Iya. Kalau kita enak. Jadi ya semudah itulah. Akhirnya saya masuk ke JNG Football Academy itu. Afiliasinya Leicester City ya? Iya. Menarik, satu kota itu mempunyai klub-klub amatir atau semi profesional yang memang berafiliasi, yang kemudian bermuara untuk klub utama kota itu. Jadi jenjangnya jelas gitu. Enaknya seperti itu. Kompetisinya jelas juga di setiap umur, di setiap weekend semuanya jelas. Jadi setiap tugas yang kita bikin, kita aplikasikan di tempat latihan. Jadi semacam punya laboratorium sendiri. Nah, itu tadi yang mau saya bahas. Iya, jadi berarti laboratorium itu lebih ke tugasnya ya? Iya, jadi kayak ayo kita bikin sesi seperti ini. Misalnya kita bikin small side game seperti apa. Terus kita tidak cuma bisa bikin session, tetapi si session itu benar-benar harus scientifically approved dari konteks for foundation itu yang tadi saya bilang, technical, physical, psychological, bahkan sosial. Jadi kita bisa melihat si pemain ini dari 4 atribut itu apa keuntungan dan yang kurangnya di mana gitu. Jadi trial error itu seru di sana. Maksudnya, kita kurangnya di mana? Terus bagaimana cara kita mendistribusikan apa yang mau kita sampaikan ke pemain seperti apa, baiknya seperti apa, koreksinya seperti apa. Di kelas
kita berdiskusi, berdebat. Di kelas masih ada kelas. Meskipun itu ngajar di SSB, ngajar di klub gitu. Setelah kita kembali ke jadwal license, ke jadwal sekolah lagi, ya kita bisa berdiskusi tentang apapun. Oh, berarti itu ini ya, berarti saat itu saat mengambil pengalaman ngelatih di klub itu juga saat ngambil license ya? Iya, jadi menarik. Iya. Oke, Coach Dani kan dulu ngelatih JNG Football itu sebagai asisten pelatih di JNG Football U17 ya. Iya. Nah itu ada nggak kelihatan perbedaannya U17-nya di Inggris, terutama di JNG Football dengan ya pengalaman-pengalaman Mas Dani selama di Indonesia gitu? Mungkin dalam konteks metodologi kali ya, yang lumayan berbeda. Jadi di sana itu kelas itu diperbanyak. Kelas itu diperbanyak. Classroom itu diperbanyak untuk pemain itu. Oh berarti bukan latihan di lapangan gitu? Tidak hanya latihan di lapangan, tapi bagaimana secara kognitif para pemain itu tahu apa yang akan mereka lakukan. Jadi tidak cuma di lapangan kita menjelaskan panjang lebar, yang mana itu tidak efektif. Karena konsentrasi pemain atau usia-usia muda seperti itu yang belum profesional, mereka tidak semudah itu untuk sampai paham apa yang akan mereka lakukan. Jadi secara fundamental kita perjelas dulu nih pondasinya. Theoretically masuk dulu. Kalau sudah masuk, kalau sudah paham, pada saat kita menjelaskan sekian detik di lapangan, mereka sudah tahu apa yang diinginkan pelatih dan apa yang harus mereka lakukan. Yang kemudian efektivitas latihan semakin mudah karena si pemain tuh tidak cuma tahu lari, bergerak, nendang, tetapi tahu peran dan posisi, fungsinya apa, dia mau ngapain, semuanya diperjelas dengan environment yang mendukung, maksudnya classroom. Jadi itu lebih efisien gitu, karena ya contohnya kalau kita ujian praktek kan nggak mungkin kita menjelaskan teori saat praktek gitu, tidak mungkin, pasti ada yang namanya kelas teori dulu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu yang saya tangkap di sini belum banyak gitu. Oh, classroom ya? Yeah. Menarik ya classroom ya. Kalau gitu kan Coach Dani kan di sana sebagai asisten pelatih ngelatih sebagai pelatih asing ya. Yeah. Nah itu pas ngelatih di JNG Football itu kesulitan apa ya yang Coach Dani alami ya selama ngelatih di sana? Awalnya saya dapat pemain-pemain yang lumayan bullies ya. Bullies? Maksudnya Maksudnya bully menindas? Bullies verbally lah. Oh, maksudnya Jadi, bully menindas? Iya. Oh, berarti oke. Jadi, juga. Mungkin karena pertama saya ASEAN, kedua saya tidak seperti pelatih yang berbadan besar, atletis atau gimana gitu. Bahkan mereka lebih tinggi daripada saya physically. Dan ya itu melatih mental saya gitu. Pada saat ketemu pemain-pemain asing yang lumayan bullies, lumayan agak-agak bandel, susah diatur, apalagi langsung ketemunya pemain yang asing, jadi lumayan seru sih. Awalnya saya ngedrop karena itu pengalaman pertama saya melatih dan langsung orang asing ya, jadi lumayan bisa nggak ya saya. Jadi saya mempertanyakan diri saya sendiri ya, ini bisa nggak ya saya sekuat apa gitu. Sampai ternyata seberat apapun tantangan atau ujian yang diberikan pemain, selama kita punya rekan kerja atau rekan pelatih yang suportif, itu bukan hal yang jadi besar ke depannya, karena rekan saya cukup membantu, cukup dia ngasih clue saya harus seperti apa responnya. Jadi kurang lebih seperti itu, seru ya. Oke, menarik. Ya untung ya rekannya baik juga ya. Iya. Tapi berarti di sana masih bandel-bandel juga ya. Lumayan. Ya, kirain maksudnya udah negara sepak bola yang top kan. Mungkin afiliasi Leicester City siapa tahu pemainnya. Enggak. Ya, lebih ini. Bahkan secara juga ya. Bahkan secara attitude di bawah usia senior saya masih berani, pemain lokal Indonesia jauh lebih oke. Oh gitu ya. Iya. Oh, menarik. Kalau gitu Coach Dani pas selama pengalaman ngelatih di sana itu pelajaran apa sih yang paling berkesan yang Coach Dani rasakan gitu dari pengalaman itu gitu pas ngelatih? Yang paling berkesan itu
sebagus apapun sesi latihan kita, teori kita, metodologi kita, sebagus apapun itu, kuncinya di komunikasi. Komunikasi. Jadi dulu saya nggak percaya apa yang diucapkan Nagelsmann bahwa melatih itu 70% komunikasi dan 30% taktikal. Apaan? Ya taktikal penting dong. Sampai akhirnya pada saat saya mendapatkan di mana situasi komunikasi itu menjadi krusial, di situ saya percaya gitu. Semua pelatih di dunia bisa mendapatkan akses sesi latihan sekompleks apapun, sebagus apapun. Gampang. Kita tinggal lihat misalnya Liverpool TV, terus kita lihat latihannya seperti apa, kita tiru, kita copy. Bisa. Tapi yang membedakan adalah the way we deliver the session. Komunikasi si pelatih sampai tidaknya itu. Dan setiap komunikasi setiap individu itu berbeda. Saya, Elson, Jose Mourinho, semuanya berbeda. Mau sesinya sekompleks dan sebagus apapun, kuncinya ada di komunikasi itu. Sampai tidak. Jadi itu yang baru saya, ini lumayan penting gitu. Jadi karena itu pengalaman pertama saya, itu yang saya lihat. Jadi di situ langsung, oke, saya paham kenapa sepenting itu komunikasi kayak gitu. Menarik. Nah itu mengatur jadwalnya ribet nggak itu ya? Enggak, karena melatih itu bagian dari license itu. Oke. Tetapi setelah itu, saya makin tahu kalau mau melatih seperti apa. Jadi, Oke. saya melatih itu pertama kali di sana memang karena tuntutan tugas. Jadi salah satu tugasnya mengharuskan kita ada kontribusi untuk tim amatir lokal. Tapi saya nggak tahu. Jadi akhirnya jadwal tidak ada masalah, sesi tidak ada masalah, semuanya jelas, semuanya lancar sih. Yang membuat awal-awal yang membuat bingung itu ya kita harus kemana itu saja. Kita harus kemana, mau ngapain lagi, dan kita ngerasa sendiri sih waktu itu. Tapi kan kalau kita riset dan mau gerak, ternyata enggak gitu. Jadi nggak ada yang namanya jadwalnya tabrakan, enggak. Semuanya sudah tersusun, sudah. Terus goals dari jadwal kita tuh tahu apa goalsnya gitu, jadi jelas semuanya. Sip, menarik. Ya, mungkin itu dulu ya, Coach Dani ya. Iya. Terima kasih banyak ya udah sharing ya. Menarik ya obrolan hari ini ya. Banyak sekali pembelajaran yang bisa kita pelajari ya, terutama bagi mereka yang ingin mengetahui kalau ngelatih di luar itu bagaimana sih. Oke, karena itu tapi sampai sini aja dulu. Saya masih mau main sama Coach Dani ya. Jadi ya kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan sama Coach Dani, mungkin bisa komen di bawah. Kalau mau melihat video seperti ini lebih lanjut lagi ke depannya, silahkan subscribe ke YouTube channel Naksrata ya. Oke? Terima kasih ya Coach Dani hari ini. Sama-sama. Yuk kita lanjut main lagi. Yuk lanjut main lagi yuk. Kamera pre-roll. Oke, kalau gitu Coach Dani, Yap. ketika ngelatih di sana U17 itu ada ngerasain nggak ya perbedaannya anak-anak di sana sama anak-anak di Indonesia itu kayak gimana gitu? Nggak boleh harusnya, tapi udah nggak apa-apa, silakan. lanjut. Ya gimana? Ada perbedaannya nggak ya? Kayak misalnya anak-anak U17 di sana sama di Indonesia gitu yang Coach Dani ngelihat, kan? Gak apa-apa, terusin aja. Harusnya kirain lucu. Iya, gak apa-apa, terusin aja. Kirain lucu itu. Iya.